Halo Bapak Ibu, teman Office FTUI, perkenalkan nama saya Kristanti Paramita, dosen Fakultas Teknik Departemen Arsitektur Universitas Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang arsitektur dan biodiversitas. Materi kita kali ini akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah urgensi, mengapa kita perlu membahas tentang biodiversitas. Yang kedua, akan mengelaborasi bagaimana arsitektur berperan dalam mendukung biodiversitas. Selanjutnya, bagian ketiga akan membahas tentang strategi-strategi apa saja yang dibutuhkan dalam proses perencanaan arsitektur yang mendukung biodiversitas. Pembahasan mengenai biodiversitas menjadi relevan seiring dengan adanya bencana penurunan jumlah spesies secara global. Dari total sekitar 5.000 jenis spesies yang diamati, dalam 50 tahun terakhir telah terjadi penurunan terhadap keragaman spesies tersebut sebanyak 69%. Data tersebut makin mengkhawatirkan dengan fakta bahwa area Asia Tenggara menjadi area yang cukup terancam terkait isu biodiversitas spesies. Penurunan biodiversitas tersebut terjadi seiring dengan hilangnya habitat hidup berbagai spesies, misalnya area hutan. Dalam kurun waktu antara tahun 2000 hingga 2012 saja, terdapat deforestasi hutan sebanyak 6 juta hektar di Indonesia, yang terjadi karena konversi lahan maupun urbanisasi. Terganggunya biodiversitas akibat hilangnya habitat tersebut kemudian mempengaruhi ketidakseimbangan ekosistem, yang berujung terhadap munculnya berbagai bentuk bencana. Kehadiran berbagai penyakit endemik seperti contohnya wabah COVID-19 yang baru kita lewati juga ditengarai memiliki korelasi dengan gangguan biodiversitas tersebut. Lalu, mengapa arsitektur menjadi relevan dalam upaya mendukung biodiversitas? Penyebab terganggunya biodiversitas ada bermacam-macam, seperti perubahan iklim, eksploitasi spesies berlebihan, polusi, invasi spesies, namun yang terutama adalah terkait dengan kerusakan habitat akibat pemanfaatan lahan untuk kebutuhan manusia, seperti tempat tinggal maupun lahan untuk infrastruktur dan kultivasi. Dalam pembahasan terkait ecological footprint yang merefleksikan seberapa besar tekanan terhadap habitat bagi biodiversitas, area housing atau lingkung bangun mencapai 22%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arsitektur memiliki signifikansi besar dalam pembahasan terkait biodiversitas. Dengan mendukung biodiversitas, arsitektur berperan dalam menjaga keseimbangan ekologi dan mitigasi efek perubahan iklim, meningkatkan kualitas ekosistem dan menjaga akses sumber daya, serta juga meningkatkan kualitas well-being manusia dan juga kualitas hidup berbagai makhluk lain. Presentasi ini membahas 3 strategi besar perancangan arsitektur yang mendukung biodiversitas. Yang pertama adalah strategi untuk membangun relasi terhadap kehadiran biodiversitas. Strategi ini dicapai dengan mengembangkan arsitektur yang tidak hanya fokus terhadap manusia, tetapi juga peka terhadap kebutuhan berbagai spesies lain. Selain itu, relasi ini juga dibangun dengan mengamati bagaimana praktik budaya sehari-hari masyarakat lokal juga memperlihatkan keterkaitan dengan biodiversitas. Salah satu contoh arsitektur yang peka terhadap kebutuhan spesies lain adalah Bathhouse, sebuah fasilitas untuk konservasi kelelawar yang didesain oleh Thunberg dan Murata. Karya ini memanfaatkan berbagai bentuk lapisan dalam untuk memenuhi kebutuhan kelelawar yang sensitif terhadap suhu dan cahaya. Selain itu, diskusi terhadap praktik-praktik lokal yang terjadi di masyarakat juga menjadi relevan untuk mengidentifikasi biodiversitas yang telah ada di ruang tinggal mereka. Contohnya adalah eksplorasi praktik beternak di dalam rumah yang banyak dilakukan komunitas peternak sapi di Jawa Tengah. Strategi kedua, bertujuan meningkatkan jumlah habitat dalam suatu konteks lingkung bangun. Strategi ini dicapai dengan implementasi elemen arsitektur yang menghadirkan habitat untuk berbagai spesies secara integratif, serta adaptasi lahan perkotaan yang mungkin tersisa atau terbuang untuk mendukung kebutuhan habitat. Contoh elemen arsitektur yang mengintegrasikan habitat
dapat dilihat pada desain dinding hidup atau living wall pada Mellor Primary School karya Sarah Wigglesworth Architects. Dinding ini terdiri dari bentuk modul-modul kumpulan material yang dirangkai menjadi satu dan kemudian dapat dimanfaatkan habitat oleh berbagai jenis serangga. Di sisi lain, adaptasi area perkotaan menjadi relevan untuk peningkatan jumlah habitat secara masif. Multispecies Lounge oleh Nerea Fellis dan Joyce Huang merupakan sebuah karya yang mendukung proses adaptasi tersebut dengan membuat sebuah instalasi temporal yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh spesies yang berbeda-beda. Strategi ketiga bertujuan meningkatkan kualitas habitat dalam suatu konteks lingkung bangun. Strategi ini fokus pada arsitektur yang dapat mendukung konektivitas antar habitat melalui kehadiran ecological corridor dan juga merespon potensi-potensi ancaman terhadap biodiversitas yang mungkin muncul. Konektivitas antar habitat menjadi penting karena kualitas habitat ditentukan oleh kemungkinan binatang untuk dapat berpindah antar habitat dan kemudian menyeimbangkan penggunaan sumber daya alam oleh tiap habitat. Karya Highline oleh Dillers Covideo dan Renfro memberikan contoh adaptasi infrastruktur yaitu rel kereta api yang kemudian diubah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan taman sebagai bentuk habitat yang saling terkoneksi. Pemrograman arsitektur perlu memungkinkan transformasi terhadap berbagai aspek yang mengancam biodiversitas. Contohnya adalah karya Oasis in the City oleh Edgar Tanchuria, mahasiswa arsitektur UI di tahun 2018, yang bertujuan menyaring dan mengubah polusi lalu lintas menjadi pupuk bagi tanaman. Dalam karya ini, simulasi terhadap berbagai aspek seperti aliran udara dan posisi bukaan menjadi penting untuk proses transformasi yang akan terjadi. Sebagai penutup, presentasi kali ini menyimpulkan bahwa strategi perancangan yang telah dibahas menjadi bagian penting untuk arsitektur yang mendukung biodiversitas secara keseluruhan. Arsitektur membangun relasi dengan biodiversitas menjadi relevan untuk menghadirkan interaksi antara manusia dan spesies lain. Di sisi lain, upaya meningkatkan jumlah habitat memperlihatkan pentingnya pemahaman yang integratif antara ruang untuk manusia serta ruang untuk berbagai spesies lain. Menghadirkan habitat yang tidak hanya mencukupi, namun juga berkualitas, memperlihatkan arsitektur yang responsif terhadap kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk biodiversitas dalam menjamin keberlanjutan, kehadiran biodiversitas dalam waktu yang akan datang. Demikian presentasi terkait arsitektur dan biodiversitas dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.